warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Endang Sriwahyuni, guru matematika SMP Negeri 2 Tonga. Pada video praktik baik ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang salah satu metode mengajar yang saya gunakan untuk mengubah pembelajaran pola bilangan yang biasanya abstrak menjadi jauh lebih konkret dan mudah dipahami oleh murid dengan menggunakan sebuah media game sederhana bernama Bima Edu. Media pembelajaran ini saya buat dengan menggunakan styrofoam dan dirancang menyerupai blok mayok. Melalui pendekatan tim game turnamen, siswa tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga berkolaborasi, berlomba, dan berpikir kritis dalam menyusun pola bilangan menggunakan blok warna. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru dalam menghadirkan pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika memiliki peran penting dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis murid. Namun, pada kenyataannya, matematika masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit dan menakutkan oleh sebagian besar murid SMP. Di kelas 8, tempat saya mengajar, fenomena ini tampak jelas, terutama pada materi pola bilangan. Materi awal pada semester ganjil yang menjadi pondasi berbagai kompetensi matematika lanjutan seperti barisan dan deret, persamaan linear, hingga fungsi. Dalam beberapa tahun mengajar, saya mendapati bahwa murid kesulitan memahami keteraturan bilangan secara abstrak. Mereka cenderung menghafal contoh tanpa memahami pola di baliknya. Suasana pembelajaran seringkali pasif. Murid menunggu instruksi guru, beberapa murid tidak berani mengemukakan pendapat, dan sebagian lainnya kehilangan motivasi. Situasi ini menguatkan keyakinan saya bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan ceramah atau contoh tertulis. Murid membutuhkan media konkret, aktivitas kooperatif, dan pengalaman belajar yang memungkinkan mereka menemukan sendiri pola yang tersembunyi dalam suatu susunan bilangan. Apa itu pola bilangan? Ya, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Pola ini bisa berupa peningkatan, dalam hal ini penjumlahan, penambahan, penurunan berarti selisih, pengulangan atau kombinasi dari semuanya. Ya, berarti bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengulangan atau kombinasi di antara semua pola ini. Ya, Ibu punya pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N tambah 1. UN sama dengan N tambah 1. Dalam proses refleksi awal, saya mengidentifikasi beberapa tantangan yang membuat pembelajaran pola bilangan kurang optimal. Yang pertama, abstraknya konsep pola bilangan. Yang kedua, minimnya partisipasi murid. Yang ketiga, kurangnya media yang menarik dan efektif. Keempat, motivasi belajar rendah. Dan yang kelima, kemampuan kolaborasi murid belum optimal. Kita mulai gamenya dengan pertanyaan di level muda. Berapa bilangannya? 23. Oke, 10 tim ini.
Oke. Berapa? 24 dan 80 aturannya? Selisihnya 2. 10 tim merah. Level sedang. Ya. Pertanyaan pertama di level sedang. UN sama dengan 2 pangkat N. UN sama dengan 2 pangkat N. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melaksanakan serangkaian aksi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, desain media Bima Edu. Kelebihan dari media Bima Edu adalah yang pertama, bahan murah, aman, dan mudah didapat. Yang kedua, dapat disentuh langsung. Yang ketiga, warna memudahkan diferensiasi kelompok. Dan yang keempat, murid dapat dengan mudah melihat dan memanipulasi pola. Aksi yang kedua adalah pembentukan tim kolaboratif. Kelas dibagi menjadi 4 kelompok heterogen. Di setiap kelompok, murid akan berbagi peran yang berbeda, mulai dari penyusun pola, pengambil keputusan, penjaga waktu, penekan bel, dan penyaji jawaban. Pembagian peran ini memastikan setiap murid berkontribusi sesuai kekuatan masing-masing. Aksi yang ketiga adalah game, menyusun pola bilangan secara kompetitif. Aksi yang keempat adalah turnamen dengan menggunakan pendekatan tim game turnamen atau TGT. Aksi yang kelima adalah refleksi. Setelah permainan, setiap kelompok melakukan refleksi. Silakan dipikirkan. Sepuluh blok mayong berwarna. Berapa bilangannya? 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Oke, semua lagi. Ya, kalau dari pertanyaan tadi, 10 pertanyaan yang memiliki poin paling tinggi adalah tim putih. 10 poin. Putih dengan tim merah 20 poin. Apa yang bisa kalian nilai? Tidak sama. Apanya tidak sama? Seru nggak? Seru. Misalnya di mana? Tingkat kesulitannya di mana? Hah? Pandang jendel. Berarti jangan coba menghitung. Terus apa lagi? Inovasi Bima Edu menghasilkan dampak nyata yang terukur dalam beberapa aspek. Yang pertama, dampak pada hasil belajar. Yang kedua, dampak pada keaktifan kelas. Yang ketiga, dampak pada karakter. 4. Dampak pada motivasi dan persepsi terhadap matematika. Dan yang kelima, dampak pada guru.